Nah, untuk selanjutnya kita akan ke Pak Syarif. Pak Syarif, apa kabar? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini Pak Syarif gimana nih ceritanya sedikit lah pakai baju apa nih Jawa ya? Jawanya mana nih Pak bajunya nih Pak? Saya Jawa Magelang, dari Ini Magelang baju khas dan Magelang. iya betul. Oh ini apa sih Blangkon nih, Blangkon Yogyakarta kan. Oh Tapi Jogja. ini batik kan saya kan orang Jawa dan batik itu adalah pakaian nasional Indonesia kan dan seneng aja kalau di Amerika saya selalu pakai batik kalau ada acara-acara tertentu gitu. Wah luar biasa ya, tetap nggak lupa sama Indonesia ya. Udah berapa tahun Pak di sana Pak? 20 tahun saya, Pak. Wah luar biasa. Jadi mungkin tahun apa? Tahun 2000 berarti awal tahun 2000. 2001, hampir ya. Oh iya iya iya. Pak ya. Oke, untuk selanjutnya kita mungkin nanti Bapak setelah ini bisa sharing ke kita ya Pak ya. Boleh, boleh, Pak. Terkait apa pengalaman Bapak dan kegiatan Bapak sehari-hari lah di sana. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan Pak. Ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Ya. Makasih. Agak telat dikit tadi, maaf, baru kemarin habis dihubungin Basnas untuk menghubungi narasumber juga, jadi hampir jaraknya dekat sekali. Terima kasih. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya adalah Syarif Saifullah dan sudah 20 tahun dan saya berkebun sini sudah mulai dari 2010. Jadi total mungkin sekitar 10 tahun ya. 10 tahun. Bisa di slice pertama gitu. Jadi suka duka bertani di Amerika ya. Nah ini suka dan duka saya di Amerika Serikat tuh banyak. Pertama sih awal banyak dukanya ya, karena ternyata berkebun di 4 musim itu tidak semudah yang dibayangkan seperti di Indonesia. Apalagi saya tidak punya background sama sekali berkebun ya. Dan memang benar awal-awalnya itu kita memulainya itu saya membutuhkan proses sekitar kurang lebih 2 tahun lah ya. Tahun pertama tuh saya banyak kegagalan karena rumah saya itu kan mulainya itu kan saya mempunyai lahan kan 80 meter persegi di lahan depan, kiri, dan belakang, tapi saya pakai itu adalah samping dan belakang. Mulainya itu adalah pertama itu adalah mulai dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, pelan-pelan, jadi tidak ngoyo ya. Ya kita habiskan semuanya rumputnya, tapi ternyata pada saat itu 1 bulan kemudian itu rumput itu tumbuh kembali karena saya tidak punya background sama sekali. Ternyata harus akar-akarnya itu diangkat kan, dan akar itu jangan dibuang, misalnya kan dikeringkan bisa dijadikan pupuk ya. Dan sukanya itu untuk dukanya itu, dan kadang saya mengalami banyak kegagalan. Kegagalan pertama itu adalah gimana kalau saya pembibitan. Masa-masa sulit saya itu adalah masa saat kurang lebih mulai Maret sampai April, karena dalam 2 bulan itu saya harus mengkompres diri saya itu. Bagaimana saya harus bisa pembibitan, bagaimana saya harus bisa mencangkul, bagaimana saya harus bisa mengorganize, bagaimana saya bisa pembuatan pupuk, dan sebagainya. Jadi saya tidak boleh telat. Dalam dua bulan itu benar-benar padat sekali ya. Dan itu sangat menyita waktu saya itu dukanya ya. Kadang-kadang saya pembibitan 600 atau pernah saya mengalami 900 pembibitan itu gagal total. Tapi tetap karena dengan kita semangat ya, kita tetap harus mengulang kembali karena kita harus juga, kalau orang namanya berkebun itu kan kita punya passion ya, itu harus sabar, telaten, ulet, semangat, dan hobi. Kalau semua disatukan itu insya Allah tidak ada kata sulit. Jangan pernah kita bilang bahwa berkebun sebagai obat pamit itu karena ada tangan panas. Itu tidak benar untuk saya sendiri ya. Walaupun kita mempunyai tangan panas pun istilahnya kita tetap bisa ya. Jadi kalau untuk sukanya itu ternyata berkebun dengan saya di 4 musim itu awalnya pertama sebagai untuk kebutuhan saya pribadi, karena saya mengingat saya kan orang Indonesia, bagaimanapun juga terus terang kita pengennya makan makanan yang ada di Indonesia. Gimana sih saya seperti dikatakan bahwa harga-harga sayur mayur di luar negeri itu sangat mahal ya, sementara kita pengen makan kan. Jadi keinginan kita pengen makan sayur mayur itu selain sehat, organik juga pengen, makanya saya berjuang terus kan. Dan keduanya sejarah pertama itu saya itu ya awalnya itu karena saya mempunyai anak. Selama ini anak saya kalau sekolah waktu itu saya kalau di TK ya, itu
saya lihat makannya banyak instan-instan ya, semacam kayak di teh di kaleng-kaleng ya. Saya lihat, wah ini makanan nggak begitu sehat nih. Terus saya pikir, saya punya lahan, kenapa tidak saya manfaatkan kan? Ya akhirnya saya manfaatkan. Dari 1 bibit, 2 bibit, 3 bibit, sampai 40. Awalnya juga benar-benar jarak itu saya nggak beraturan. Akhirnya saya belajar tuh nggak. Saya belajar dari Google, YouTube, dan praktek. Tapi banyakkan adalah saya praktek. Karena kalau praktek saya selalu uji coba terus ya. Sejarahnya itu aja. Jadi sejak pertama saya pengen selain kita makanan untuk berkebun itu sehat, juga mengurangi ya. Di Amerika tuh kan gimana ya, kalau kita bekerja atau apakah capek, itu ternyata berkebun itu mengobati rasa, bisa stres, bisa masalah-masalah hilang. Kita punya masalah lah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Kalau kita bisa berkebun, itu langsung bisa hilang. Itu ya. Jadi sangat benar-benar make sense atau manfaatnya banyak sekali ya. Dan tentunya itu kan mengobati ya. Akan berkebun itu kan juga ada TikTok antara saya dengan tanaman kan. Nah itu. Nah alasan berkebun tadi saya sudah sebutkan itu terus sumber belajar ya 3 ya. Belajar saya tadi sudah saya katakan, belajar saya banyak prakteknya. Terus kalau saya nggak ngerti, saya langsung Google ya kan. Terus juga YouTube ya kan. Terus modal. Nah ini modal. Modal pertama saya memang banyak modal ya. Karena beli bibit di sini tuh, waduh mahal banget. 1 kangkung dengan 1 cup isi 3 itu bisa $3,5. Nah kalau saya bercocok tanam memerlukan bibit sekitar 300, berapa ratus saya yang keluarkan. Nah, modalnya itu betul banyak. Tapi saya punya trik supaya tidak bisa punya modal bagaimana kan? Nah, caranya gitu, saya kan punya bibit-bibit yang awal-awal waktu itu saya waktu itu saya sempat bawa dari Indonesia ya. Boleh dikatakan memang betul harus ada izin-izin ya, tapi saya sempat bawa gitu ya. Terus itu saya budidayakan lama-kelamaan karena saya berkebun tahun pertama, tahun kedua hasilnya itu kan saya selalu berikan kan, sampai saat ini hampir 10 tahun hasil saya berikan, masyarakat mulai berdatangan dan ada yang sering memberikan. Jadi dan memberikan itu kan saya jadikan modal. Nah modal itulah yang untuk bibit. Nah sampai saat ini sampai saya diberi pupuk, diberi bibit itu sekarang gratis total dari perusahaan-perusahaan. Jadi termasuk teman-teman diaspora ya, dan saya sendiri juga pembibitan seperti ini. Saya cabai ini kan, ini saya metik cabai dari ini cabai ini bisa saya bibitkan sendiri, saya keringkan. Jadi tidak ada masalah. Termasuk ini aja juga saya serai itu saya bibitin sendiri, ya kan? 1 serai bisa sampai 100. Nah, jadi untuk sekarang bibit nggak ada masalah ya. Luas kebun dan teknik berkebun, ya kan? Jadi luas kebun saya itu adalah sekitar 80 meter persegi. Jangan pernah kita memulai awal sebagai urban farmer langsung ngoyo. Langsung kita tuh semuanya, jangan. Kita step by step. 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai seterusnya. Nah, belajar pun juga tahu. Karena dengan kita belajar secara otodidak, ataupun belajar, kita tahu. Jadi saya karena saya di 4 musim, jadi saya banyak mengalami kesulitan. Dengan adanya kesulitan, saya kan depres. Bagaimana saya harus bisa? Nah, akhirnya saya menemukan satu cara, ya kan? Caranya itu bagaimana? Penyelidikan, inovasi. Jadi istilahnya gimana ya? Dengan gimana? Banyak saya menemukan dari pengalaman itu berkebun itu, ya. Teknik berkebun itu tidak sulit, ya kan? Yang penting asal mau, asal kita siap, asal kita sabar, ya kan? Ya kan? Semuanya bisa, ya kan? Jenis tanaman. Nah, tanaman perlu. Kalau di Indonesia dengan tropis ya, itu bagi saya mungkin tidak ada masalah, ya kan. Untuk di luar negeri itu kita harus tahu karakter. Nah, belajar karakter tanaman itu perlu gitu kan. Karakternya apa? Tomat bagaimana? Bisa hidup nggak di 4 musim? Kangkung bisa hidup nggak? Termasuk ini ada semacam kayak seledri, kale. Itu saya waktu pertama berkebun cabut terus, ternyata di 4 musim itu seledri dan daun apa mas itu yang kita buat makan tuh, daun bawang itu bisa hidup di 4 musim. Artinya kita nggak perlu dicabut, dipetik aja tahun depannya bisa. Jadi artinya sepanjang masa, luar biasa kan? Itu udah menemukan artinya, oh ternyata saya
save money kan, ya kan? Nah, jenis tanaman banyak. Nah, jenis tanaman tuh kita juga harus tahu tanaman tuh yang musim panjang, musim pendek, ya kan? Artinya kalau seperti tahun ini saya kan berkebun ini kan telat lama dinginnya dan cepat dinginnya kan. Nah, itu ada waktu 5 bulan. Saya harus berpikir apa yang harus ditanam supaya cepat. Ya salah satunya adalah kangkung, ya kan? Daun bawang itu cepat kan? Jadi banyak sesim, daun-daunan yang di dalam ukurannya 3 bulan bisa 2 bulan atau 1 bulan sudah termasuk bayam. Itu bisa cepat kan? Jangan menanam cabai seperti saya cabai ini. Tahun lalu saya berlimpah cabai saya. Tahun ini karena telat, otomatis kalau untuk berkebunnya itu dinginnya lama, saya juga bisa telat kan? Contohnya akhirnya ini cabai-cabai saya masukkan ke dalam kan. Jadi kalau trik-trik berkebun di 4 musim itu kita nggak bisa seenaknya sendiri itu berkebun langsung bagaimana. Kita harus punya trik-trik bagaimana kita harus menanam di dalam rumah dulu, ya kan? Nah, seperti saya dalam bulan Maret itu adalah mulai awal mungkin slide-nya dilanjut mulai pembibitan ya. Terus pemanfaatan dan hasil panen. Pemanfaatannya itu otomatis selain untuk saya sendiri juga untuk komunitas. Karena apa? Kita berbagi. Saya tuh senang gini, Bang ya. Saya ada kepuasan batin tersendiri ya apabila saya bisa berhasil, ya kan? Terus bisa saya bisa memberikan share, bisa membagikan yang tentunya ikhlas. Artinya saya lebih senang kalau teman-teman datang ke tempat saya itu belajar bisa memetik, saya memberikan gratis. Tapi saya langsung ajarkan bagaimana nih loh tanamannya dari awal sampai akhir. Jadi saya itu bisa cerewet gitu loh. Supaya Pak ngerti langsung mendetail gitu loh, ya kan? Kalau dia nggak punya bibit, saya kasih bibit, ya. Jadi artinya menginspirasi juga kan. Dan di lingkungan saya juga banyak akhirnya saya memberikan inspirasi kepada lingkungan orang-orang Amerika. Jadi orang Amerika pun juga senang yang banyak yang berkebun karena apa yang ngerti, ya kan? Ya. Terus hasil panennya saya sampai saat ini hampir 10 tahun saya bagikan kepada masyarakat. Ada kepuasan tersendiri ya, saya bisa berbagi itu senang gitu. Karena bagi saya bisa makan enak, bisa makan hasil jerih saya sendiri organik. Kenapa orang lain tidak bisa saya berikan? Apalagi di Amerika itu kan harga mahal kan. Ya otomatis kalau di Indonesia aja kita mau berkebun urban farming, save money ya. Intinya gini, suaminya kalau mau biaya beli sayuran ya, karena kita istrinya bisa berkebun atau suami juga ikut terjun, itu kan otomatis kan save money kan. Aturannya uang untuk belanja dapur akhirnya dibelikan yang lain. Nah, itu salah satu pemanfaatan kan ya dari segi ekonomi. Nah, partnership. Saya terus terang, saya waktu itu saya ada banyak partner ya, termasuk saya diberi lahan sekitar 600 meter persegi oleh sebuah organisasi pemerintah setempat ya. Saya kelola selama 3 tahun. Karena saya kelola sendiri, juga partner saya itu adalah dari anak mahasiswa itu yang pada volunteer. Misalnya kalau volunteer kalau di Indonesia itu PKL ya atau PKN tuh. Jadi dia pengen minta tentang saya, minta ilmu saya untuk dilaporkan kepada sekolahnya. Nah, itu yang membantu saya, ya kan. Tapi kan itu hanya sebetulnya sementara partisinya. Seperti saya waktu ngelola 600 meter persegi ya, dengan tenaga saya maksimal yang badannya saya lumayan ya begini gitu, itu tenaga tuh nggak cukup. Akhirnya saya minta bantuan, tapi kan hanya sementara. Dan akhirnya saya sendiri. Selama 3 tahun saya kelola. Dan saya nggak sanggup, artinya nggak sanggup, terus saya serahkan kembali. Tapi suatu saat saya ambil bisa lagi. Itu karena itu urban kota, di mana di Amerika itu ada semacam petani-petani kota itu dikasih lahan oleh pemerintah. Dan lahannya itu ada semacam bedeng-bedengan, ada kayak dikasih gate itu saya punya lahan 600, ada sebelahnya ada 1000, ada sebelahnya ada 500. Dan semua fasilitas diberikan dari kompos, pupuk, bibit itu semaunya. Kalau orang Jawa bilang sewareke, tapi kan tentunya bukan warak terus kita mengambil rakus kita ngambil aja enggak, tapi semadio. Seperti saya ngambil apa yang saya perlukan. Saya ngambil 100 ya 100 gitu, enggak lebih gitu kan. Nah, dan itu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pemuda setempat ya. Dan saya punya partner juga dari diaspora juga, terus teman-teman dari gereja-gereja itu pada datang ya kan untuk belajar dari di kebun saya. Itu saja. Mungkin slide-nya yang selanjutnya ada slide lagi Mas. Nah, ini bertani di Amerika kan dikatakan boleh iklim musim 2 musim ya, penerapan jadwal berkebun itu jadwalnya saya sudah terangkan juga ada 4 bagian 4 musim. Bagaimana kalau pertama itu adalah mulai bulan
Maret, April itu adalah mulai saya sudah sebutkan, terus mulai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu adalah mulai masa-masa isis-isis. Kalau orang Jawa bilang isis-isis, artinya itu kita mulai perawatan. Itu yang udah mulai enak gitu, perawatan. Terus kita pengen lihat tuh, ada nggak binatang-binatang, ya kan? Misalnya kan banyak binatang atau karena organik itu kan lebih sulit kan, karena saya tidak pakai kimikal kan. Terus juga panen. Nah itu udah banyak itu. Mulai bulan Juni saya udah mulai banyak panen terus ya. Terus bertani Indonesia lebih mudah, perlunya quality control. Nah, quality control itu perlu. Jadi gini, quality control saya hasil saya panen itu orang banyak curiga. Ini jangan-jangan pakai kimikal. Saya terus terang demi Allah, saya nggak pernah gitu. Tapi dengan quality control saya sendiri, artinya saya kerja part time. 3 hari kerja, 4 hari libur ya. Artinya saya banyak waktu untuk berkebunnya. Di sela-sela saya setelah pulang kerja, sebelum kerja, malam saya selalu menengok kebun. Jadi quality control diri kita sendiri. Artinya kalau ada tanaman yang mulai sedemikian rupa, ada bibit-bibit yang seperti kalau cabai ini ada bolong, ada kuning, itu kita harus perhatikan. Kita deketin tuh tanamannya itu. Apa sih sumbernya dari mana? Penyakitnya apa? Walaupun kita tidak mempunyai background sama sekali, tapi dengan adanya insting itu kita akan tahu gitu loh. Oh ternyata di bawahnya ada semut, terus juga kita nanam semacam kayak kol ya kan. Oh ternyata kol busuk. Oh ternyata di bawahnya itu adalah lembab. Karena kol itu tidak suka basah, ya kan. Kol di bawahnya itu harus bersih, ya kan. Jadi intinya semua tanaman yang kita tanam itu di bawahnya itu harus bersih, ya. Terus hasilnya, kenapa hasilnya bagus-bagus? Sistem saya dalam bercocok tanam itu ada, saya ambil tadi lupa. Jadi saya contohkan, ini ada pot, ada bibitnya ya. Sebentar saya lupa nih ada bibitnya mana ya kok gede banget. Nah, saya lupa. Ini saya coba. Nah, ini misalnya bibit kan. Nah, di bibit ini saya tanam nggak asal tanam karena tanahnya itu seperbandingan itu 3:1. Jadi tanahnya itu berupa tanah, tapi komposnya itu benar 1. Jangan terlalu banyak kompos, jangan terlalu banyak bibit, jangan terlalu banyak pupuk kandang, dia akan panas gitu. Jadi nanti pada saat ditanam di bawah, termasuk di Indonesia ya, sama aja. Jadi di bawah itu jangan langsung ceplok. Kebanyakan orang itu adalah langsung ceplok aja, langsung masukin. Yang ada hasilnya itu tidak bagus. Tapi bagaimana bawahnya itu dikasih kompos dulu, kompos. Nah, sistemnya adalah saya kasih kompos, setelah itu tak kasih lapisan tanah, setelah itu langsung kasih bibit. Nah, setelah itu langsung kasih tanah kembali. Karena apa? Di dalam kompos itu adalah nutrisi paling banyak. Jadi memerlukan cuma satu pupuk itu bisa untuk selamanya, ya kan? Nah, itu perlu. Dan kompos itu saya bikin sendiri. Termasuk pupuk kandang. Kalau dulu pupuk kandang saya dari kotoran kuda, saya nutur, orang Jawa tuh nutur, ngambil, itu ada kotok kan, saya ngambilin tuh. Sampai orang-orang Amerika tuh bingung, ini kok orang ada ngambilin. Baunya minta ampun. Terus saya kompres supaya nggak bau, ya kan? Akhirnya kering. Nah, itu dulu. Sekarang saya sudah tidak mempergunakan pupuk kandang karena saya sudah banyak pupuk kompos. Pupuk kompos saya buat sendiri, itu dari limbah rumah tangga saya. Ikannya kan banyak, ibu saya, mertua saya kan masak. Macam-macam tuh apa aja dimasukin di dalam barel ya. Nah, di dalam barel itu nggak asal masukin aja kan. Ya. Ada semacam kayak step by step-nya. Limbahnya, setelah limbah, tanah, limbah, tanah. Nah, apalagi kalau Indonesia itu lebih cepat. Semakin panasnya banyak, itu semakin proses pembusukannya adalah cepat gitu. Jadi termasuk tanaman-tanaman saya, limbah-limbahnya itu saya manfaatkan. Pada saat bulan Oktober sampai Maret itu udah mulai fall, itu udah mulai saya tuh tanaman yang nggak berguna saya manfaatkan, saya hancurkan, terus saya bikin bibit kompos sendiri. Jadi semua limbah yang ada di rumah tangga atau semua limbah yang ada di tempat saya itu bisa dimanfaatkan. Ya. Nah itu persiapan. Nah persiapannya sudah diketahui itu bagaimana kita mempersiapkan bibit-bibitnya, karena kita harus tahu bibitnya juga nggak asal milih bibit-bibit ya, kita harus tahu bibit yang ada kopong atau yang isi semacam kayak boleh juga bibit itu dimasukkan ke air dulu sebagai pengen supaya penyerapan lebih cepat gitu, kayak pare gitu kan, saya masukkan dulu 1 hari lah, 1 malam baru besoknya saya tanam. Kenapa? Supaya polongnya itu cepat pecah gitu kan. Nah pembibitan, terus penanaman, pemeliharaan, pengendalian hama, penyakit, pemanenan. Metode bertani saya mungkin tadi saya sudah sebutkan Mas ya.
Caranya mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa juga tanya lagi. Mungkin next, Mas. Next. Nah, ini kan bertani step by step kan, alat-alat cangkulnya, garpunya itu sudah saya beritahu di atas, itu ada bahan-bahannya semuanya. Nah, awal-awalnya itu adalah rumput. Nah, rumput nggak ada masalah Mas ya. Rumput-rumput itu kita bisa angkat, ya kan? Tapi tentunya akarnya harus keangkat. Nah, akarnya kita keringkan saja. Nah, itu bisa jadikan kompos ya. Terus di bawah itu adalah saya pembibitan. Itu tanahnya itu adalah 3:1, ya kan? Terus saya pakai cup-cup, ya kan? Cup-cup pakai cup ini, dan satu cup tuh biasanya saya isi bukan satu, saya isi 7 sampai 9 bibit, ya kan, seperti kayak kali. Nggak pernah saya ngisi satu, karena kalau kita gagal itu kan kita rugi ya. Nah kalau kita ngisi banyak, nah prosesnya itu kalau berhasil semuanya kita cabutin, bukan dicabutin langsung gini. Itu dipindahkan ke tanah dulu, baru nanti kita ambil satu-satu. Tentunya pada saat pemindahan proses itu lebih bagus untuk saya itu adalah sore hari ya. Dimana kalau sore hari itu tanaman tuh adaptasi dengan alam itu membutuhkan sekitar 7 atau 8 kan. Dari sore sampai malam kan, sampai pagi. Itu kan prosesnya lama kan. Karena tumbuhan itu kan bagus malam tuh mengambil apa? Karbon dioksidanya ya. Kalau pagi tuh kita terhubung atau terburu-buru karena jam 11 atau 12 sudah ada sinar matahari. Itu akan membuat layu, ya kan? Kalau layu, otomatis kan kita prosesnya kan agak sulit kan. Nah, paling bagus itu setelah habis hujan. Saya selalu biasanya itu habis hujan, ya kan? Kalaupun tidak habis hujan nggak ada masalah. Tapi waktunya adalah yang sore hari, ya kan? Itu mungkin lanjut. Nah itu yang saya awal-awal pertama itu saya gali-gali dengan garpu sedalam kurang lebih 1 jengkal, sekitar 15 cm ya, kan 15 cm. Terus setelah di atasnya itu ada tanah yang sudah rapi. Tanah ini nggak subur ya, ini tanah bekas-bekas urukan. Tapi nggak ada masalah, semua tanah bisa dimanfaatkan apapun asal kita tahu medianya. Jadi karena kalau saya nanam itu pupuknya itu nggak saya tebar. Kalau saya tebar itu kan rugi, pupuk-pupuk yang lain itu akan tumbuh-tumbuhan yang lain itu kan bisa hidup kan. Hanya di sekitar tanaman itu sendiri ya. Nah itu di bawah, terus juga saya di atasnya itu ada plastik-plastik, itu hanya sekedar buat proses pemindahan di tanah aja ya gitu. Tuh, lanjut next. Nah itu ini saya itu yang di bawah itu hampir kurang lebih 600 itu gagal, pernah gagal itu, atau mati semuanya. Yang di atas itu pohon kali, tanaman kali, itu satu batang kalau bisa lihat itu ya sekitar 7-an kan, 7. Nah, tanaman kali itu batang itu kan sangat rapuh ya, itu termasuk kol juga ya. Udah 10 cm kita harus keluarkan. Nah, kalau di luar itu udaranya dingin, itu makanya kalau saya di Amerika itu saya harus punya insting kuat dalam arti gini, aduh udaranya gimana nih, terus cuacanya gimana nih. Jadi kita harus tahu gitu loh. Jadi nggak langsung dikeluarkan kalau pada saat besoknya itu tiba-tiba frozen ya kan. Terus ini udah terlalu tinggi. Nah itu tapi nggak apa-apa itu. Next terus. Nah, ini yang sudah saya transfer ya ke tanah ya. Nah itu perlu jarak. Sekali lagi perlu jarak. Karena pengalaman saya waktu pertama nanam itu nggak pakai jarak. Hitungan 1 bulan kelihatan enak banget, wah senang banget. Tapi setelah 2 bulan itu jadi tanaman itu udah kayak hutan. Jarak-jaraknya itu udah berantakan itu. Semakin kita punya jarak tanaman yang cukup, itu semakin hasil maksimal. Tapi semakin kita jarak yang sempit, itu hasilnya itu tidak maksimal, berantakan. Atau hasilnya itu kalau kita punya tanaman kale, tanamannya itu juga akan nggak bagus, akan kecil-kecil ya. Atau kalau kita umbi-umbian juga akan kecil. Tapi kalau dengan ada jarak, itu akan besar. Kalau ini collar green ya, itu kalau ada jarak, itu tanaman itu daun-daunnya itu jadi langsung bisa besar. Jadi tergantung kita mau maksimalkan, kita lebih mau maksimalkan apa nih? Nah kalau kita pengen kale, ya kan, jaraknya harus agak jauh, ya kan, minimal 30 cm. Jadi di Indonesia di mana saja bisa ya. Tentunya berkebun itu nggak mesti harus punya tanah, walaupun di Indonesia tuh bawahnya itu semen, terutama di perumahan-perumahan itu banyak semen kan, itu nggak ada masalah. Bisa pakai bed, itu nanti bisa dikasih tanah kompos tanah.
terus masuk pot. Saya banyak di pot-pot juga tetap bisa hidup ya. Jadi tidak akan terbuang percuma dengan lahan yang sempit, tapi dimaksimalkan. Lanjut, next. Nah, ini yang tahun ini saya gunakan ini ya. Ini yang di belakang itu adalah sawi. Sawi tak tarik garis lurus karena sistem saya ada semacam kayak yang horizontal atau vertikal, ya kan? Nah, saya lurus terus nih, lurus. Nah, tiap tahun berubah-ubah. Nah, ini perlu diketahui kalau kita pengen berkebun itu jangan pernah bercocok tanam di satu tempat itu aja, tapi di switch terus ya. Kalau tahun ini saya nanam sawi, besok saya nanam apa. Nah, tapi di sela-sela ini sistemnya adalah urban farming bisa 2 kali ya. Sebelum saya tanam sawi itu ada tanam yang lain ya kan, yang lain dulu. Nah, setelah itu baru kangkung ya kan. Nah, ini kali. Nah, mungkin next. Nah, ini hasil saya ini beet. Ya, ini beet kan luar biasa bagi saya karena ada jarak. Jadi bersih dan tidak ada hama. Kalau nanti ada bolong-bolong atau itu berarti ada binatang-binatang ya kan ini. Next itu. Nah, ini hasil saya beberapa tahun lagi, termasuk ini kangkung, termasuk juga daun bawang, itu daun bawang jumbo, itu bibit namanya long onion. Itu juga banyak tanya kok bisa besar sekali. Itu saya juga nggak ngerti ya, karena itu nggak ngerti apakah bibitnya atau apa, tapi saya melihat karena di pupuknya. Saya selalu, ya itu saya bilang quality control itu, ya kan. Bagaimana kalau saya bercocok tanam, berkebun, itu bisa menghasilkan yang maksimal. Itu saya selalu berpikir begitu. Nah, itu saya kasih pupuk, bawahnya ada pupuk kompos. Setelah kasih kompos, itu hasilnya itu hitungan 1 bulan tuh langsung tumbuhnya cepat sekali gitu. Nah, itu cabai saya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ya itu. Tahun yang lalu itu. Dan bagus, bawahnya juga saya bagikan kepada refugi, itu benar dari refugi Burma. Nah, itu tumpang sari. Nah, teman-teman sekalian, tumpang sari itu artinya kita bisa memanfaatkan lahan semacam bertingkat ya. Seperti saya nanam pare, ya kan, di atas itu pare kan, di bawahnya itu saya tanam lagi bawahnya, ya kan. Terus sebelah kanan tuh oyong, ya kan. Oyong tuh kalau bahasa Jawa apa ya oyongnya? Oyong itu apa Bu oyong? Oh, gambas lupa. Nah, gambas di bawahnya itu seledri. Nah, kenapa? Seledri itu kalau walaupun tidak terkena sinar matahari banyak, itu tetap bisa hidup. Nah, makanya kita perlu karakter tanaman. Tanaman yang kuat cahaya, yang tidak memerlukan cahaya, kita harus diketahui juga. Nah, di bawahnya juga itu ada terong, terus air. Nah, itu perlu. Sekali lagi, urban farming itu salah satunya adalah memerlukan air. Di tempat saya tidak ada air, ya kan? Artinya tidak ada air yang harus mengandalkan. Maaf, saya ada air mengandalkan dari pump, ya kan? Air pump itu untuk saya itu tidak bagus dalam arti gini, itu kan banyak kimikalnya kan. Kalau perbedaannya kalau kita pakai air hujan, kita semprot dengan air hujan, itu pertumbuhan itu langsung pesat. Tapi kalau dengan kita pakai air pump itu tumbuh, tapi agak lambat, ya kan. Nah, sedemikian rupa kita memanfaatkan lahan air hujan yang ada di Indonesia, ya kan. Indonesia itu lahan air hujannya kan banyak sekali ya. Itu kita bisa bikin penampungan kayak barel tuh. Nah, saya mempunyai 2 barel. Itu 2 barel itu sangat cukup sekali untuk saya musim panas karena saya makainya itu pakai ceret gitu kan. Nah, itu perlu banget air. Nah, kalau di urban farming kota yang saya pernah kelola itu masing-masing wilayah itu sama pemerintah dikasih 1 hidran. Jadi pada saat dibuka itu bulan April itu diblonder dibuka. Nah, di tempat saya berkebun itu ada 1 selang, ya kan. Jadi kalau kita mau pakai apa aja sepuasnya itu kita bisa, ya. Itu air itu diperlukan sekali ya. Jadi tidak ada masalah, ya kan. Nah, itu air itu kita hubungkan ke talang di atas ya. Nah, itu mungkin itu saja. Mohon maaf saya agak terburu-buru, mungkin saya agak lelah juga soalnya baru kemarin malamnya itu ada acara gitu ya. Ada Haikal Garden, Facebook saya ada Haikal Garden, Instagram saya Haikal Garden, video saya adalah Syarif Official Video. Mungkin itu aja, Mas moderator. Mudah-mudahan ya, bermanfaat. Terima kasih banyak buat yang ini ya sharingnya.